ini Bawaslu Kabupaten Sijunjung telah terdengar bahwasanya menelusuri satu buah permasalahan terkait pasangan calon atau pelanggaran, Bang. Sejauh ini apa saja jenis pelanggaran yang telah didapatkan oleh Bawaslu dan sejauh mana penelusurannya, Bang? Ya baiklah, pada hari ini sejak dimulainya tahapan pemilihan lanjutan itu kita sudah menindaklanjuti 3 kasus dugaan netralitas ASN, dan ketiga kasus itu sudah kita sampaikan atau kita rekomendasikan ke Komisi ASN. Nah, terhadap 3 kasus ini tentu berdasarkan kewenangan, berdasarkan informasi awal kita melakukan penelusuran atau investigasi terhadap informasi yang disampaikan. Nah, salah satu contoh misalnya kasus yang waktu itu viral di Kabupaten Sijunjung terhadap pertemuan camat, sekretaris dan beberapa wali negari di kecamatan kita. Kita melakukan penelusuran terhadap seluruh orang yang terlibat dan yang diduga melanggar di video tersebut. Nah, hal tersebut langsung kita temui, kita jumpai ke lapangan untuk meminta keterangan terhadap kebenaran informasi yang kita terima, maupun terhadap kebenaran pertemuan serta agenda apa yang dilakukan pada hari itu. Nah, berdasarkan informasi itu ternyata informasi awal itu ada 2 dugaan pelanggaran yang nanti akan bisa ditindaklanjuti. Pertama itu dugaan pidana pemilihan, yang kedua itu dugaan netralitas ASN baik Pak Camat, Sekcam maupun wali negari. Ternyata untuk dugaan tindak pidana pemilihan terhadap pertemuan itu kita di Sentra Gakumdu sudah mendiskusikan belum terpenuhinya syarat formil dan material untuk diterapkannya pasal tindak pidana pemilihan itu. Karena waktu itu perbincangannya ketika akan diterapkan pasal 188 bahwasanya pejabat negara, pejabat ASN, aparatur sipil negara serta kepala desa atau perangkat lainnya itu melakukan sebuah keputusan atau sebuah tindakan baik yang menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon, maka diduga dikenakan pidana minimal 6 bulan. Itu. Jadi setelah pembahasan, karena kejadiannya itu jauh sebelum proses pendaftaran, tentu untuk penerapan pasal itu tidak bisa diterapkan karena waktu itu belum ada pasangan calon. Karena di unsur pasal tersebut harus menjadi pasangan calon dulu baru bisa diterapkan pasal itu. Nah, terhadap hal itu kita limpahkan kasus itu kepada Panwascam Kota 7 untuk ditangani mengenai netralitas ASN-nya saja. Nah, terhadap netralitas ASN ini pihak-pihak itu sudah diundang secara resmi dan dimintai keterangan kepada pihak tersebut di kantor Panwascam Kota 7. Nah, baik Pak Camat, Pak Sekcam maupun para wali-wali negari yang hadir pada kegiatan tersebut. Nah, klarifikasi atau keterangan yang kami minta itu berlangsung selama waktu 5 hari karena kewenangan penanganan kita memang 32. Artinya ketika dalam 3 hari itu masih dibutuhkan untuk meminta keterangan tambahan, maka bisa ditambah 2 hari. Nah, dalam waktu rentang 5 hari itu sembari melakukan klarifikasi, jika kita juga mempersiapkan kajian terhadap kajian yang dibuat pada hari ke-5 itu, dan pada hari ke-6 diteruskan ke Komisi ASN. Ternyata unsur dugaan pasal yang dikenakan kepada ASN tersebut terhadap netralitasnya saja. Nah, salah satu poinnya kalau di peraturan bersama itu menghadiri pertemuan di satu tempat dalam bentuk kegiatan yang ada bakal pasangan calon di sana. Artinya di peraturan bersama itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, BKN, Komisi ASN dan Bawaslu. Di sana dijelaskan bahwasanya dugaan netralitas ASN itu bisa dikenakan sanksi netralitas ASN jika dalam tahapan sebelum penetapan calon dan setelah penetapan calon. Nah, itu. Nah, terhadap hal itu kami menjadikan itu temuan netralitas ASN yang
hari ke-6 sudah kita sampaikan ke Komisi ASN. Mungkin itu Kak. Selanjutnya Bang, untuk jenis seperti apa kesalahan ASN itu yang beredar di video Bang? Seperti apa kesalahan fatalnya ketika Bawaslu menelusuri hal tersebut gitu? Kalau kita kan rujukannya terhadap ASN itu lebih fokus kepada Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN dan PP 42 mengenai kode etik sebagai seorang ASN. Nah, di PP 42 itu pasal 11 huruf C, ASN ini dilarang untuk tidak berpihak kepada kepentingan siapapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun juga. Nah, itu maksudnya. Artinya terhadap kepentingan baik secara politis maupun tidak, ketika itu berhubungan dengan situasi pemilihan pada hari ini, memang betul-betul ASN itu menjaga netralitasnya sebagai seorang sipil negara. Untuk saat sekarang Bang, Bawaslu sudah menemukan berapa jenis pelanggaran pada tahap pilkada sekarang Bang? Kalau jenis pelanggaran yang sudah kita sampaikan itu hanya satu jenis pelanggaran terhadap netralitas ASN. Tapi ada juga informasi lain, adanya dugaan tindak pidana pemilihan, tapi waktu kasus itu belum terpenuhinya unsur terhadap penerapan pasal itu. Hanya dua hal itu yang sampai hari ini yang muncul dugaan pelanggaran baik ASN maupun tindak pidana pemilihan. Berarti pada saat sekarang Bawaslu terus bekerja untuk menelusuri hal yang diduga temuan sebagai investigasi kasus Bang. Iya, informasi sekecil apapun yang disampaikan oleh masyarakat, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, nah kita memiliki kewenangan harus menindaklanjutinya itu. Nah, kalau tidak kita lanjuti terhadap laporan maupun temuan itu, kita penyelenggara itu bisa juga dikenakan sanksi pidananya kalau hal itu tidak kita lanjuti. Artinya sepanjang sampai hari ini, apapun informasi yang disampaikan masyarakat maupun yang diketahui langsung, Bawaslu menindaklanjuti informasi itu semuanya sampai hari ini. Apakah ada pasangan calon yang terseret dalam kasus ini Bang? Kalau pasangan calon sampai hari ini, kalau turut diduga seperti yang di Kota 7, itu kan belum sebagai pasangan calon, karena belum mendaftar sebagai calon. Tapi kalau yang viral setelah kasus itu, foto bersama Wali Negeri Bumitan dengan pasangan calon, itu sudah kita tindak lanjuti terhadap informasi yang kita dapat di media sosial. Itu sudah dilakukan penelusuran oleh kawan-kawan Kecamatan Bumitan. Sekian Bang, terima kasih Bang. Ya,